Pemirsa, kita awali Anyus pagi hari ini dari informasi 3 buah bangunan 2 lantai semi permanen di Tanjung Priok, Jakarta Utara yang ludes terbakar. Api diduga berasal dari korsleting listrik. 1 Juli di Jalan Agung Utara 1, Blok A2, RW 008. Api berkobar membakar 3 buah bangunan 2 lantai semi permanen di Jalan Agung Utara 1, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan menjalar ke bangunan lainnya. Belum diketahui pasti penyebab pasti dari kebakaran ini, namun diduga api berasal dari korsleting listrik dari lantai 2 bangunan. Biasa kayak kabel aja, ledakan kabel kayak gitu, percikan gitu, cepret langsung gitu aja, listrik langsung mati. Saya nengok pasti keluar asap dari situ, bau kan. Pas ditengok udah nyala api di kampung 3. Penyebab sementara konsleting listrik, informasi dari warga konsleting listrik. Untuk korban jiwa? Ya, Korban jiwa? korban jiwa sementara tidak ada, sementara belum ada informasi, mudah-mudahan tidak ada. Api baru bisa dipadamkan setelah 12 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, dan hingga kini polisi masih terus menangani kasus ini. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, Anyus melaporkan. Pemirsa, seorang pengunjung Pekan Raya Jakarta Kemayoran, Jakarta Pusat tercebur ke dalam gorong-gorong sedalam 2 meter lebih. Korban diduga tercebur karena berjalan kaki sambil bermain telepon genggam. Sejumlah pengunjung Pekan Raya Jakarta Kemayoran, Jakarta Pusat berusaha mengevakuasi seorang pengunjung yang jatuh tercebur ke dalam gorong-gorong saluran air sedalam sekitar 2 meter. Kedalaman selokan yang mencapai 2 meter lebih menyulitkan proses evakuasi. Selain minimnya penerangan di lokasi, korban diduga tercebur karena berjalan kaki sambil bermain telepon genggam. Hingga tak menyadari ada lubang menganga di trotoar jalan. Lubang, Pak. Kayaknya ada lubang, mungkin orangnya pas itu main HP, kita nggak tahu ya kan. Pas kerjanya juga malam, itu juga nggak ada rambu-rambu, ini juga lampu. Artinya kurang beneran. Ya, kurang beneran nggak ada. Pasca kejadian viral ini, petugas suku dinas sumber daya air Jakarta Pusat langsung diterjunkan ke lokasi untuk melakukan pembenahan. Lubang sedalam 2 meter dengan diameter sekitar 80 cm itu langsung ditutup dengan beton. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang balita terjatuh dari sebuah bus di Jalan Tol Jakarta. Kejadian ini terekam oleh sebuah dashcam mobil dan viral di media sosial. Seorang pengemudi yang telah melaju di Jalan Tol Jorjoglo Ciledug Veteran Bintaro mengalami peristiwa tak terduga, di mana seorang balita tiba-tiba terjatuh dari sebuah bus yang ada di depannya. Setelah terjatuh dari bus, balita laki-laki tersebut tergeletak tak berdaya di lajur kanan. Beruntung pengemudi dapat menghentikan mobilnya sehingga tak menabrak balita malang tersebut dan langsung mengevakuasinya. Setelah berkendara beberapa saat, pengemudi melihat bus yang membawa balita tersebut berhenti di pinggir jalan. Pengemudi pun langsung menyerahkan balita tersebut ke orang tuanya. Dan kami sedang melakukan pengumpulan informasi dan data bersama-sama terkait dengan penyebab daripada balita tersebut jatuh dari kendaraan bus. Demikian yang bisa disampaikan. Akibat peristiwa ini, balita mengalami luka ringan pada tubuhnya. Orang tua diimbau untuk selalu berhati-hati dalam mengawasi buah hatinya, khususnya dalam berkendara. Dari Jakarta, Rizky Palupi, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Perayaan HUT Bayangkara ke-79 Polri menyelenggarakan berbagai atraksi pemirsa. Salah satu yang menyita perhatian presiden hingga publik adalah atraksi terjun payung dari puluhan penerjun Polri. Puluhan penerjun Polri meramaikan rangkaian acara HUT ke-79 Bayangkara di lapangan Monas. Dengan berani, sigap, dan cekatan, para penerjun membentuk formasi angka 7 dan 9, mempresentasikan angka usia Polri tahun ini.
Penerjun juga membentangkan kain besar bergambar foto Presiden Prabowo Subianto. Dan inilah bendera Presiden Republik Indonesia yang telah berkibar di angkasa biru. Selain itu, penerjun juga mengibarkan bendera Sangsaka Merah Putih dan bendera Tribrata Polri. Salah satu penerjun pun menyampaikan apresiasi acara ini secara live kepada Presiden Prabowo sebelum mendarat. Bapak Ibu tamu Terima undangan yang kasih kami hormati, kita kepada saksikan Bapak inilah Presiden ucapan dari Katim Penerjun. Prabowo. Kami bangga dengan Bapak. Polri untuk masyarakat. Penerjun juga membawa bendera kesatuan yang mendapatkan penghargaan Anugerah Sakanti, diantaranya Badan Intel dan Keamanan Polri, Divisi Profesi dan Pengamanan Polri, serta Divisi Hubungan Masyarakat Polri. Upacara ini diikuti dari berbagai kesatuan internal Polri dan eksternal seperti buruh, mahasiswa, dan masyarakat umum. Pemirsa, peringatan HUT ke-79 Polri dimeriahkan oleh beragam atraksi. Salah satu atraksi yang menarik perhatian adalah parade robotik. Pada peringatan ke-79 Hari Bayangkara Selasa pagi, sejumlah atraksi dihadirkan Polri yang membuat kagum tamu undangan dan masyarakat yang hadir di Monas. Salah satunya adalah atraksi dari robot anjing atau K9 dan robot humanoid yang dipamerkan di hadapan para penonton. Robot humanoid ini diberi nama Ropi atau Robot Polisi Indonesia. Di hadapan Presiden Prabowo Subianto, robot humanoid ini memberikan hormat. Robot ini diklaim bisa mendukung tugas-tugas polisi untuk menjaga ketertiban dan keamanan. Momen salam hormat itu terjadi saat gerak jalan bersama pasukan lainnya. Teknologi humanoid itu berasal dari Korps Sabara Baharkam Polri. Penampilan Ropi layaknya prajurit manusia Polri. Mereka berbaris dalam rombongan lengkap dengan atribut Polri seperti rompi anti peluru dan baret Polri. Pasukan robot humanoid ini berbaris bersama robot anjing K9, robot agrikultur, dan robot tank. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pada hari ulang tahun ke-79 Bayangkara, sejumlah atraksi dihadirkan Polri yang membuat kagum tamu undangan dan masyarakat yang hadir langsung di Monas. Salah satunya adalah atraksi dari robot anjing atau K9. Aikinen melakukan pengecekan akan kemungkinan terdapatnya bom atau bahan peledak. Saat ini masih kita saksikan, Bapak Ibu hadirin tamu dan sekalian, inilah robot Aikinen yang secara cermat melakukan pendeteksian apakah ada bahan peledak atau bom di dalam kendaraan box tersebut. Robot K9 ini tidak menggantikan tugas Polri, namun mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas Polri di lapangan dan untuk meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan yang terjadi kepada personil anggota kepolisian negara Republik Indonesia. Kita saksikan masih dengan penuh cermat, Aikinen melakukan deteksi dan akan memberikan laporan kepada operator. Pemirsa, selain aksi terbaru dari robot anjing, aksi anjing pelacak K9 juga mengundang perhatian tamu undangan yang hadir. Dalam atraksi tersebut, pemirsa, polisi juga menghadirkan aksi anjing di atas para motor dan free fall dari atas Monumen Nasional. Selanjutnya bersiap melakukan blokade. Dalam HUT Bayangkara ke-79 berbagai atraksi dilakukan. Salah satunya atraksi penanganan pembajakan bahan radioaktif.
melompat melalui jendela kendaraan mengamankan para pembaca. Dan kita saksikan satu tersangka akan melarikan diri namun dikejar oleh K9. Dalam aksi penyergapan para pelaku, aksi anjing pelacak K9 mengundang perhatian tamu undangan yang hadir. Berhasil dilumpuhkan dan polisi melaksanakan pelumpuhan, tidak untuk mematikan, hanya melumpuhkan. Anjing pelacak K9 tersebut begitu garang menghalau terduga pelaku hingga pelaku menyerah dan langsung diamankan tim gegana. Kapolri memerintahkan kepada Komandan Korprima Polri, Kabar Kampolri dan fungsi kepolisian lainnya untuk melakukan tindakan. Dalam atraksi ini, polisi juga menghadirkan aksi anjing di atas para motor yang bersiap menghalau para pembuat onar. Yang akan melakukan penindakan akan melaksanakan mobilisasi udara dari puncak Monas menuju Cawang. Tidak hanya itu, pengunjung juga disuguhi atraksi menegangkan, yakni free fall dari atas Monumen Nasional. Satu persatu unit KPRN melakukan rapping free fall. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto juga menghadiri upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Polri. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo mengapresiasi kinerja Polri. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mendampingi Presiden Prabowo Subianto memeriksa pasukan yang bertugas di lapangan Monumen Nasional Jakarta saat upacara peringatan Hari Bayangkara ke-79. Upacara ini dihadiri oleh pejabat dan tokoh nasional. Di antaranya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, Ketua DPR Puan Maharani, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, serta sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo mengapresiasi kinerja Polri yang unggul. Prabowo juga menekankan bahwa Indonesia butuh polisi yang membela dan melindungi rakyat lemah dan tertindas. Cita-cita pendiri bangsa kita adalah Indonesia yang tanpa kemiskinan, Indonesia yang tanpa kelaparan, Indonesia yang ada keadilan. Itu cita-cita kita. Dan karena itulah negara dan bangsa kita memerlukan suatu kepolisian yang tangguh, kepolisian yang unggul, kepolisian yang bersih, kepolisian yang dicintai rakyat, kepolisian rakyat, selalu di tengah-tengah rakyat, selalu membela rakyat, selalu melindungi rakyat, terutama mereka-mereka yang paling lemah, yang paling tertindas, dan yang paling miskin. Yang saya hormati, kami menyadari bahwa stabilitas Kamtibmas adalah prasyarat utama pembangunan. Oleh sebab itu, Polri terus berkolaborasi untuk memitigasi bencana alam, menjadi problem solver dalam konflik sosial, serta menanggulangi ancaman terorisme sebagai wujud nyata kehadiran negara di tengah masyarakat. Terkait ancaman terorisme, Polri mengedepankan soft approach melalui deradikalisasi, pembinaan ex-napiter, serta bersinergi dengan tokoh agama dan masyarakat, sehingga berhasil mendorong deklarasi pembubaran oleh 8.315 ex-anggota Jamaah Islamiyah yang berikrar setia dan kembali ke pangkuan NKRI. Di sisi lain, Polri tetap tegas menjalankan preventive strike, sehingga dunia meyakini bahwa Indonesia adalah negara aman karena berhasil mewujudkan zero attack sejak tahun 2023 sampai dengan Juni 2025. Capaian tersebut merupakan landasan awal kesuksesan penyelenggaraan agenda nasional dan internasional, mulai dari pengamanan kunjungan kenegaraan, event internasional, PON 21, Natal, dan Tahun Baru,
hingga Idul Fitri 2025. Secara khusus, melalui Operasi Ketupat 2025, Polri bersama Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dan stakeholder terkait berhasil menjamin kelancaran mudik serta menekan angka kecelakaan hingga 31,43% dan tingkat fatalitas sebesar 53,42%. Atas upaya tersebut, survei indikator menyatakan 80,9%. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Penangkapan begal sadis di Kabupaten Bangkalan diwarnai aksi kejar-kejaran dan juga tembakan. Pelaku yang berupaya kabur akhirnya berhasil dilumpuhkan dengan timah panas. Sejumlah personil unit Resmob Satreskrim Polres Bangkalan terlibat aksi kucing-kucingan saat menangkap pelaku begal di Kabupaten Bangkalan. Pelaku yang sempat kabur akhirnya menyerah setelah timah panas polisi menembus kaki. Untuk kepentingan pemeriksaan, pelaku langsung digelandang ke Mapolres Bangkalan. Bangkalan nih bos. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengakui memang kerap melakukan pembegalan bersama temannya di area Jalan Akses Suramadu hingga kampus Universitas Trunojoyo Madura. Salah satu korbannya adalah seorang mahasiswi di Jalan Raya Telang, tepat di depan pintu gerbang masuk kampus. Dengan cara menodongkan celurit kepada korban, kemudian merampas sepeda motor milik korban. Kemudian dua orang pelaku ini melarikan sepeda motor ini. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 365 tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, Ainus melaporkan. Pemirsa, dua kelompok geng motor terlibat aksi tawuran di Jalan Raya Jatiwaringin, Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat. Satu orang remaja sekarat di jalan usai terkena sabetan senjata tajam. Dari rekaman CCTV rumah warga, salah satu kelompok geng motor turun menyerang kelompok lainnya dan kelompok remaja yang menjadi lawan berusaha menyerang balik. Sementara itu, dari rekaman video amatir warga, tawuran yang berawal di Jalan Perumahan berlanjut ke Jalan Jatiwaringin, Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat. Atas tawuran tersebut, satu orang korban tergeletak usai terkena sabetan senjata tajam. Yang pakai motor jalan apa gimana? Ada di situ benar dua orang, satu lari dan satu. Ketemu di sini, Bang. Hingga kini pihak kepolisian belum memberikan keterangan kepada awak media dan kasusnya kini ditangani petugas Polsek Pondok Gede dan Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, Ainus melaporkan. Pemirsa, pelaku pembacokan juru parkir secara bertubi-tubi di Kota Makassar akhirnya ditangkap setelah buron 2 pekan. Pelaku nekat menjalankan aksinya lantaran tidak terima ditegur oleh juru parkir. Inilah detik-detik juru parkir toko penggilingan bakso di Jalan Muhammad Yamin, Kota Makassar, Sulawesi Selatan menjadi korban pembacokan oleh pelaku. Pelaku datang berboncengan, lalu membabi buta, menyerang korban dengan senjata tajam berupa parang hingga korban sempat terjatuh. Korban yang diketahui bernama Muhammad Afdal akhirnya bisa menyelamatkan diri. Sementara pelaku kabur ke arah berlawanan. Sebelumnya, korban Muhammad Afdal menceritakan awal mula kejadian tersebut. Pelaku dikatakan datang bersama ibunya menggunakan sepeda motor. Namun cara parkirnya sembarangan sehingga ditegur dan diminta dipindahkan karena menghambat arus lalu lintas. Diduga sakit hati ditegur, korban pergi meninggalkan orang tuanya di lokasi, kemudian datang kembali dengan pria lain. Pelaku pun langsung membacok korban. Korban mengalami luka dengan total 12 jahitan di tubuh, masing-masing luka dirusuk 6 jahitan dan luka di pelipis 6 jahitan. Setelah buron beberapa hari, pelaku berinisial A akhirnya mendekam di sel tahanan Polsek Makassar. Menurut keterangan dari korban,
Terduga pelaku ini tersinggung atas ada kata-kata yang tidak sopan dari korban sehingga terjadi penganiayaan terhadap. Kini pelaku dalam pemeriksaan intensif oleh penyidik unit reskrim Polsek Makassar. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Pemirsa, kesal karena dipecat unjuk rasa ratusan buruh pabrik di Goa, Sulawesi Selatan diwarnai kericuhan. Buruh yang di PHK mengadang buruh yang hendak bekerja dan memaksa masuk ke dalam pabrik. Anggota Aliansi Buruh dan buruh salah satu pabrik yang di PHK ini berupaya mencegah sejumlah buruh yang hendak bekerja di pabrik Jalan Poros Bontomaranu, Goa, Sulawesi Selatan. Mereka mendesak para buruh pabrik untuk turut ikut dalam aksi memprotes manajemen pabrik. Kemana lagi kami memohon kalau bukan sama Bapak? Bapak adalah pelindung kami. Tidak hanya itu, para buruh ini juga berupaya mendobrak tembok pabrik untuk masuk. Karena tidak diizinkan masuk, buruh lalu membakar ban bekas di depan pintu gerbang. Dalam aksi ini, Aliansi Buruh menolak PHK dan outsourcing yang dianggap tidak berpihak pada buruh. Tersebut bisa angkat kaki di Kabupaten Goa, khususnya di Kecamatan Bontomarandu, karena melakukan dugaan pelanggaran ketenaga kerjaan terhadap buruh. Itu yang pertama. Yang kedua, kami meminta pekerja yang di PHK atau diputus kontrak tanpa ada alasan yang jelas untuk dipekerjakan kembali oleh PT Wings, baik melalui vendor yang lain maupun melalui vendor yang ada di PT Wings. Kericuhan mereda setelah manajemen pabrik bersedia berunding dengan para buruh. Dari Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Pemirsa, dua pelaku penipuan di toko emas di Sidoarjo, Jawa Timur diamuk warga. Keduanya ketahuan akan menukar emas palsu dengan emas asli. Dua pria ini diamuk warga di toko emas di Pasar Wadung Asri, Waru, Sidoarjo karena ketahuan melakukan penipuan. Kedua pelaku dikeroyok warga karena ketahuan melakukan penipuan oleh penjaga toko. Polisi yang datang segera mengamankan dua pelaku penipuan. Kedua pelaku menjalani pemeriksaan di kantor polisi. Peristiwa ini bermula saat salah satu penjaga toko emas didatangi kedua pelaku dan berpura-pura untuk membeli emas. Setelah meminta cincin emas seberat 3,5 gram, pelaku warga Surabaya ini kemudian berpura-pura mencobanya ke jari. Sebelum dikembalikan ke penjaga toko, emas telah ditukar pelaku dengan emas palsu. Penjaga toko yang curiga dengan emas yang diberikan langsung berteriak minta tolong pada warga yang berada di sekitarnya. Hingga kini kasusnya masih dalam penyelidikan polisi. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyo Agusta, iNews melaporkan. Pemirsa, selamat menaikkan ibadah salat subuh untuk Anda yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kita kembali di iNews Pagi. Pemirsa, sebuah truk modifikasi bermuatan 6 ton BBM ilegal hangus terbakar saat melintas di jalan lintas Pantai Timur Sumatera, Tulang Bawang, Lampung. Diduga kebakaran terjadi akibat muatan minyak tersulut percikan api. Walah, entek mobilnya, aduh melaku. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sebuah truk bermuatan bahan bakar minyak ilegal terbakar hebat di jalan lintas Pantai Timur Sumatera, Tulang Bawang, Lampung pada Selasa siang. Kobaran api dengan cepat membesar, menghanguskan truk dan nyaris membakar salah satu rumah warga yang letaknya tak jauh dari lokasi. Sementara itu, supir dan kernet truk kabur melarikan diri usai mengetahui truk yang dikendarainya terbakar. Proses pemadaman membutuhkan waktu 2 jam lantaran truk modifikasi tersebut berisi BBM ilegal sehingga api sulit dipadamkan. Kebakaran diduga akibat muatan minyak ilegal sebanyak 6 ton tersulut api. Diduga terjadi karena ada sulutan api terhadap truk tersebut yang setelah kami lihat bahwa truk tersebut membawa minyak ilegal. Sebanyak berapa Pak itu minyaknya Pak?
kurang lebih 6 ton dengan muatan 6. Tidak ada korban jiwa akibat kebakaran. Pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan terkait peristiwa ini. Dari Tulang Bawang Lampung, Ahmad Lutfi Rosyadi, iNews melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial sebuah video yang menayangkan saat keluarga pasien ngamuk diduga lambannya penanganan dokter di RSUD Cibabat, Kota Cimahi, Jawa Barat. Keluarga pasien kesal lantaran pasien hanya diberikan perawatan suntikan hingga akhirnya meninggal dunia. Kemarin kena ngomong sus, tolong sedot itu perutnya udah penuh. Airnya ngomongnya nunggu dokter. Dari kemarin aing ngomong menyedotkan batang banyak kan aing sekuatan. Ayo tinggal majikan aing kumaha ya. Abang kena pamajikan aing BPJS hari-hari. Salah satu keluarga pasien murka kepada dokter dan perawat di RSUD Cibabat, Kota Cimahi, lantaran lambannya penanganan dokter terhadap istrinya yang dirawat karena sedang sakit parah hingga nyawanya tidak tertolong. Suami korban juga menyinggung soal buruknya layanan bagi peserta BPJS di rumah sakit tersebut. Korban bernama Yulia meninggal dunia setelah dirawat selama 2 hari di RSUD Cibabat. Sebelum dirujuk ke RSUD Cibabat, almarhum sempat berobat ke klinik dan rumah sakit Dustira Kota Cimahi. Diketahui korban didiagnosa mengidap penyakit radang usus dan tumor jinak, namun belakangan dalam perut korban dipenuhi cairan. Kalau penanganan saya bilang nggak ada penanganan, cuman dicek aja terus dikasih obat suntik gitu aja. Karena hari libur terakhir itu alasannya. Ya, nah kepengennya saya itu kalau susternya itu gampang diajak ngomong, ya saya pengennya itu suster itu ngomong ke dokter yang jaga. Nah dokter yang jaga itu telepon yang mau ngurusin dokter pasien saya itu gitu kan, minta izin lah tindak lanjut kalau memang mereka takut gitu kan. Kalau boleh tahu sakit apa kan ininya? Kalau pertamanya sih itu radang usus sama tumor jinak waktu itu. Cuman kesininya tumornya udah mending, cuman di usus. Jadi si cairan itu adanya di luar lambung. Secara manajemen kita sudah mengumpulkan dokter-dokter perbedaan prosedurnya dan kita sudah ada merangkum, tetapi untuk penyebab kematian atau penyebab kasus-kasus tertentu dan diagnosa, terutama diagnosa pastinya itu nanti pada saat audit klinik. Hingga kini pihak keluarga masih berduka atas kepergian korban dan meminta pihak rumah sakit dapat bertanggung jawab atas kepergian korban. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Komisaris PT Persib Bandung Bermartabat Umuh Muhtar tolak menerima bonus 1 miliar dari ASN Jawa Barat yang diperintah oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Menurutnya bonus yang dijanjikan tidak sesuai janji. Umuh Muhtar, Komisaris PT Persib Bandung Bermartabat, menjadi perbincangan menyusul keputusan yang menolak menerima bonus hasil patungan ASN Jabar untuk Persib Bandung. Uang hasil patungan PNS Jabar untuk bonus itu diberikan kepada pemain Persib yang mempertahankan gelar juara Liga 1 atau back-to-back juara. Menurut Umuh Muhtar, penolakan dilakukan karena bonus yang diberikan tak sesuai dengan janji yang sempat diumumkan. Bahwa uang yang dijanjikan 1 miliar itu kemarin Sekda udah berkoar-koar kemana-mana, juga menyampaikan dan sudah memberikan uang kadedeh. Nah, dari ASN dikumpulkan dapat 356 juta. Jadi kan janji yang 1 miliar sudah kemana-mana beritanya. Jadi jangan salah para bobotoh. Kenapa saya tolak? Saya takutnya jadi beban dan jadi prasangka dari semua bobotoh ya bahwa Persib sudah menerima uang. Sebelumnya pemberian bonus ini disampaikan Deddy Mulyadi saat mengikuti konvoi Persib Bandung untuk merayakan juara Liga 1 2024-2025. Apresiasi yang diberikan KDM murni dana pribadi dan bukan dari APBD. KDM pun meminta pejabat Pemprov menyumbang 1 miliar untuk bonus tim Persib. Saya akan menyampaikan bonus bukan APBD yang nggak boleh pakai dana pemerintah.
bonus dari saya 1 miliar. Dan saya tugaskan Pak Sekda untuk mengkoordinasi para pejabat Pemprov Jabar agar membeli bonus 1 miliar. Tapi tidak boleh pakai duit APBD, ya. Oke, jadi bonusnya 2 miliar. Oke, juara. Total Persib akan menerima 2 miliar rupiah yang dijanjikan sebagai apresiasi prestasi juara Liga 1. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kini kantor pos telah meluncurkan layanan untuk pengambilan gaji pensiun. Ya, layanan ini dilakukan untuk mendukung kemandirian ekonomi nasional. PT Pos Indonesia bekerjasama dengan PT Taspen resmi meluncurkan layanan pengambilan gaji pensiun di kantor pos yang mulai berlaku pada 1 Juli 2025. Kebijakan baru ini menandai perubahan skema pencairan gaji pensiun dari semula dikirim langsung ke rekening bank menjadi diambil langsung oleh penerima di kantor pos terdekat di seluruh Indonesia setiap bulannya. Perubahan ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset negara serta mendukung kemandirian ekonomi nasional. Kami dari sisi pos sudah menyiapkan segala sesuatunya, baik di sistem antrian kita, di pelayanan di loket kita gitu ya. Jadi salah satu mungkin kelebihan yang bisa kami sampaikan di kantor pos, kami bisa melakukan proses antaran ya. Jadi seandainya orang-orang tua kita, senior kita yang berhalangan hadir atau karena sakit dan sebagainya, mereka bisa berkomunikasi dengan teman-teman saya di kantor pos untuk minta diantar pensiunnya. Layanan ini merupakan perluasan dari layanan sebelumnya, di mana Pos Indonesia telah melayani sedikitnya 500.000 penerima pensiun setiap bulannya. Terima kasih pada kantor pos, terima kasih pada kantor pos. Selama ini pelayanannya terlalu baik terhadap saya, terhadap kami gitu. Untuk pengambilan gaji, penerima tidak perlu membawa dokumen khusus karena telah terdaftar dan menerima pemberitahuan oleh Taspen. Sedangkan bagi penerima yang belum mendapat informasi, tim khusus di setiap kantor Taspen siap memberikan bantuan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Anda kembali di iNews Pagi, pemirsa. Pasca menetapkan 5 orang tersangka kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara yang menjerat Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara Topan Ginting, penyidik KPK menggeledah kantor Dinas PUPR Provinsi Sumut untuk mencari bukti tambahan. Ya, pemirsa, pasca ditetapkan tersangka mantan Kadis PUPR Sumatera Utara, Topan Obaja Putra Ginting, penyidik KPK kembali melakukan penggeledahan di kantor PUPR Sumatera Utara. Saat dilakukan penggeledahan, kantor tersebut dijaga ketat oleh sejumlah personil kepolisian dari Polrestabes Medan. Penggeledahan dilakukan pasca KPK menetapkan 5 orang tersangka terkait dengan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara senilai 231 miliar rupiah. Penggeledahan dilakukan sejak pukul 1 Selasa siang. Ya, udah masuk. Pemirsa, penangkapan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sumatera Utara Topan Ginting beserta 4 rekannya disambut positif warga Medan. Pemirsa, sambutan positif warga nampak dari sejumlah karangan papan bunga yang berjajar di sejumlah titik strategis di Kota Medan, Sumatera Utara. Papan karangan bunga yang berisi ucapan terima kasih dan juga dukungan kepada KPK itu diantaranya dipasang di depan Taman Candika Jalan Karya Wisata, kemudian di sekitar Lapangan Merdeka Jalan Pulau Pinang, serta di kawasan Ring Road City Walk Jalan Surbakti. Meski pengirim tidak menyebutkan identitasnya, namun di papan karangan bunga tersebut ada yang bertuliskan dari warga yang terzolimi, korban galian drainase hingga korban jalan rusak dan pendukung KPK.
Sebelumnya pemirsa, Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara nonaktif Topan Ginting sudah ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek jalan di Sumatera Utara. The Golden Boys Medan Topan Ginting alias TOP baru 4 bulan pindah tugas ke Pemprov Sumut dari Pemko Medan. Ia pun langsung menjabat Kepala Dinas PUPR Pemprov Sumut pada 24 Februari 2025 setelah dilantik oleh Gubernur Sumut Bobi Afif Nasution. Sementara itu pemirsa, ada juga pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sumatera Utara yang turut ditangkap KPK. Ialah Rasuli Effendi Siregar yang bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen di mana dia ditugaskan Topan Ginting untuk mengatur lelang proyek dan memenangkan PT Dahlihan Notuli Group. Mengecek jalan provinsi sebenarnya dari Labuan. Pemirsa, Kejaksaan Agung melalui tim penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus melakukan serangkaian penggeledahan terkait kasus korupsi yang menyeret PT Sritex. Penggeledahan dilakukan sejak Senin 30 Juni 2025 hingga Selasa 1 Juli 2025. Kejaksaan Agung menggeledah rumah Direktur Utama PT Sritex Iwan Kurniawan Lukminto di kawasan Surakarta, Jawa Tengah pada Senin kemarin. Penggeledahan terkait penyidikan dugaan korupsi pemberian kredit dari sejumlah bank plat merah kepada PT Sritex. Hasilnya, penyidik menyita uang tunai senilai 2 miliar rupiah. Selanjutnya, penyidik juga menggeledah rumah Direktur Keuangan Sritex Alan Moran Severo dan rumah manajer Treasury Sritex di kawasan Surakarta. Tak hanya itu, penyidik juga menggeledah 3 kantor anak usaha Sritex, yakni PT Sariwarna Asli Textile Industry, PT Multi International Logistics, dan PT Senang Karisma Tekstil. Dari penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik berupa flash disk. Di sisi lain, penyidik juga menggeledah kantor PT Sritex di kawasan Sukoharjo, Jawa Tengah. Dalam kasus ini, Sritex mendapat dana kredit dari Bank DKI dan Bank BJB senilai ratusan miliar rupiah. Namun, pemberian kredit tersebut diduga tidak sesuai dengan ketentuan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong kembali jalani sidang lanjutan dalam kasus importasi gula di Kementerian Perdagangan. Dalam sidang kali ini, pemirsa, Tom Lembong mengaku bahwa dirinya juga sempat mendapatkan ancaman saat menjadi tim pemenangan pasangan Capres-Cawapres pada pemilu yang lalu. Mantan Menteri Perdagangan periode 2015 hingga 2016, Tom Lembong kembali menjalani sidang lanjutan dalam kasus korupsi importasi gula di Kementerian Perdagangan. Dalam sidang yang dijadwalkan sebagai pemeriksaan terdakwa ini, Tom Lembong memberikan penjelasan terkait dirinya yang mengambil kebijakan importasi gula saat menjadi Menteri Perdagangan periode 2015 hingga 2016 atas perintah Presiden Jokowi. Tom juga sempat menyinggung bahwa dirinya sempat mendapatkan ancaman saat menjadi tim sukses salah satu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden pada masa pemilihan umum yang lalu. Mendapatkan ancaman tidak langsung ketika memutuskan untuk mendukung capres, salah satu capres. Siapa yang mengancam? Saya kira sudah semacam rahasia umum ya, bahwa bukan hanya kubu kami, tapi kubu lainnya yang berseberangan dengan penguasa saat itu mendapat ancaman langsung dan tidak langsung. Ya. Dan saya kira menjadi bagian dari sopan santun berpolitik, ya, bahwa kita tidak mengungkapkan nama atau identitas, ya, karena ya tidak elok. Ya. Dan maka dari itu, di awal kampanye Pilpres, di sebuah acara depan tokoh-tokoh Muhammadiyah dari seluruh Indonesia, saya akan mengatakan, demi perjuangan ini saya siap dipenjara, saya siap disiksa, bahkan saya siap dibunuh. Ya, jadi
Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Mahkamah Agung menolak kasasi yang diajukan pengusaha Harvey Muiz dalam kasus korupsi pengelolaan timah 300 triliun rupiah. Harvey tetap divonis 20 tahun penjara. Vonis tersebut diputus Hakim Agung Dwiarso Budi Santiarto bersama anggotanya Arizon Megajaya dan juga Ahmad Setio Pujo Harsoyo pada Rabu 25 Juli lalu. Perkara saat ini sedang dalam proses pengarsipan berkas perkara dan Harvey tetap divonis 20 tahun penjara. Dalam perkara ini, Harvey Muiz dinyatakan bersalah melakukan korupsi secara bersama-sama terkait pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk pada tahun 2015 hingga 2022 yang menyebabkan kerugian negara sebesar 300 triliun rupiah. Pemirsa, pemerintah melalui Kemenhub berencana menaikkan tarif ojek online 8 hingga 15%. Kemenhub mengklaim kenaikan tersebut telah disepakati dan akan diterapkan. Wacana kenaikan tarif ojek online atau ojol kembali menghangat. Kementerian Perhubungan memastikan kajian terkait penyesuaian tarif ojol sudah memasuki tahap akhir. Kabar ini tentu jadi perhatian banyak pihak, mulai dari mitra pengemudi, aplikator, hingga pengguna layanan. Dalam rapat kerja dengan Komisi 5 DPR RI, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Aan Suhanan, mengatakan kenaikan tarif ini merupakan hasil kajian yang dilakukan secara mendalam dan berkelanjutan. Kenaikan yang diusulkan bervariasi, yakni antara 8 hingga 15% tergantung pada zona operasional. Sudah kami buat, kami kaji sesuai dengan zona yang sudah ditentukan. Bervariasi, kenaikan tersebut ada 15%, ada 8%, tergantung dari zona yang kita tentukan. Ada 3 zona, zona 1, zona 2, zona 3. Dan ini proses masih kami teruskan. Besok kami akan memanggil, tapi pada prinsipnya kenaikan tarif ini sudah disetujui, Pak, oleh aplikator. Namun untuk memastikan kami akan panggil aplikator terkait dengan kenaikan tarif ini. Selain kenaikan tarif, Kemenhub juga tengah mengkaji usulan pemotongan biaya layanan oleh aplikator sebesar 10% yang selama ini dinilai membebani mitra pengemudi. Kemenhub menyebut dalam perubahan tarif ini semua pihak dilibatkan dan berharap tidak ada yang dirugikan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, anggota Komisi 5 DPR RI Adiana Pitupulu mencecar Kementerian Perhubungan saat rapat dengar pendapat di DPR terkait tarif ojek online. Adia menilai biaya yang dibebankan kepada konsumen tanpa dasar aturan yang jelas bisa disebut pungli. Dasar hukum biaya lokasi Rp18.000 ini apa? Boleh saya bantu? Karena ini menjemputnya ke bandara. Menjemput ke bandara dapat bayar 18.000. Uangnya ke bandara atau ke aplikator? Tidak ada yang tahu. Oke, dasar hukumnya apa? Juga tidak ada. Jadi ada, kalau mobil ada Rp10.000 tambah Rp18.000 tambah perjalanan aman Rp1.000, ada paling tidak di data ini Rp29.000 dipungut dari driver dan konsumen tanpa dasar hukum apapun. Kalau kita katakan pungli adalah segala sesuatu yang dipungut dari rakyat tanpa dasar hukum, bisa nggak kita sebut pungli? Bisa tidak kita sebut pungli? Dan kalau kita bisa sebut pungli, bagaimana kalau saya katakan negara bertahun-tahun membiarkan pungli bertriliun-triliun rupiah terjadi di depan mata kita? Pemirsa, terkait kasus ijazah palsu Jokowi, Roy Suryo CS menolak undangan klarifikasi penyidik Polda Metro Jaya pada Rabu besok dalam kasus pencemaran nama baik dan dugaan penghasutan mengenai ijazah Jokowi.
Dalam konversi yang digelar, tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis Roy menyatakan ia dan rekan-rekannya memilih untuk tidak hadir di Polda Metro Jaya pada Rabu besok. Alasan Roy Suryo tidak hadir karena ada masukan dari tim advokat yang menilai undangan klarifikasi bersifat tidak wajib. Namun Roy Suryo menegaskan pihaknya siap membantu polisi untuk gelar perkara khusus. Teman-teman sekalian, saya secara pribadi dan insya Allah bersama-sama dengan Pak Rizal Fadila, Bu Kurnia Tridoyani, Dr. Rismon Hasil dan Sianipar, kemudian juga Dr. Tifa dan Pak Prof. Egy Sujana, artinya orang-orang yang diundang besok saat klarifikasi pada hari Rabu di Polda Metro Jaya. Kami sebenarnya siap 11.000 triliun %. Ya. Kami siap. Tapi kami sangat menghormati saran dan nasihat atau advice dari kuasa hukum kami. Karena secara hukum memang itu tidak perlu dihadiri. Tapi kami siap. Penegasan kami siap ini untuk menjelaskan bahwa kami menolak kalau besok ada narasi miring yang mengatakan kami ini mangkir. Tidak mangkir. Kami melakukan press conference hari ini itu sengaja untuk menjawab sebelumnya. Jadi bukan kami besok tiba-tiba tidak datang terus baru ngasih keterangan, bukan. Kita sudah jelaskan sebelumnya. Dan kami akan sampaikan juga pemberitahuan resmi kepada Polda Metro Jaya. Itu yang pertama. Yang kedua, kami justru lebih siap lagi pada hari Kamis lusa untuk membantu atau untuk membersamai tim pembela ulama dan aktivis dalam rangka gelar perkara khusus. Jadi clear ya. Jadi kami semuanya siap 11.000 triliun %, kata Bang Rismon, ya gitu. Ya, jadi itu clear supaya tidak ada narasi yang kemudian miring atau minor. Pemirsa, dalam program Rakyat Bersuara yang dipandu Aiman Wicaksono, Roy Suryo menegaskan gelar perkara kasus ijazah Jokowi akan dilakukan pada Kamis 3 Juli. Sementara Rally Reagan relawan Jokowi menilai meski kebenaran terungkap, Roy Suryo CS tidak akan pernah puas terkait ijazah Jokowi. Jadi apa yang disampaikan oleh Bareskrim, oleh Dirtipidum itu kan sudah jelas. Ini kan persoalannya kan ijazah. Ijazahnya itu kan sudah diumumkan oleh Bareskrim. Nah, tapi kawan-kawan masih tidak puas. Makanya saya sampaikan bahwa mau sampai kapan Bung Roy ada Bang Rismon mau puas. Kemarin sudah ngomong apa terkait nilai. Jawabannya saya bisa jawab itu. Nanti ada gelar perkara khusus dan itu akan menentukan. Lah belum diumumkan resmi dong sama Bareskrim. Yang harus mengumumkan itu kan adalah Bareskrim. Tadi disampaikan Bang Roy, nggak mungkin. Memang suratnya baru terbit hari ini. Jadi mungkin memang belum diluncurkan sih. Kemarin ya. Oke. Saya ke kantor saya. Jadi jelas. Clear. Jadi bukan tidak jelas. Dikirim ke kantor saya. Jelas itu. Dari Bareskrim Mabes Polri tanggal 3 diminta gelar perkara khusus soal ijazah Pak Jokowi. Tentang itu salah satunya dan tentang penyelidikan yang dihentikan. Kami merasakan tidak sesuai dengan KUHP 109 bahwa di KUHP 109 tidak ada aturan yang menyangkut penyelidikan dihentikan. Kan kawan-kawan pasca pengumuman dari Dirtipidum, kemarin kawan-kawan kan mengejar lagi subjek yang lain. Nah, gelar kan sekarang tadi Bung Rismon sampaikan bahwa ijazahnya Pak Jokowi ini tintanya, pembuktiannya tintanya harus dikejar itu, tintanya udah itu apa namanya kertasnya. Lah nanti kawan-kawan ini puas nggak? Kalau sudah disampaikan nanti tintanya, kertasnya udah jelas, udah dilakukan penjelasan, udah diperlihatkan, nanti Bung Rismon dan Bang Roy itu menyaksikan di situ, nanti puas nggak, selesai nggak? Itu aja pertanyaannya. Ya semua tergantung kan Mas. Semua tergantung bagaimana. Jadi Mas, saya kira semua tergantung bagaimana kejujuran dan ilmiah dari nanti gelar perkaranya. Khusus. Tapi saya ingin menjelaskan yang disampaikan tadi Pak Raja saya. Jadi mungkin yang dimaksudkan Pak Jokowi itu mungkin memang kita nggak bisa nyalain Jokowi, Pak Aiman.
dia mungkin dulu waktu pesen asli gitu. Tapi keluarnya palsu. Jadi Jokowi itu pesennya asli. Bicara gelar perkara khusus bisa gitu dong. Kalau kayak gitu saudara sudah framing lagi. Kalau kayak gitu nanti publik akan menyangka ini bahwa ini nggak asli, nggak bisa. Pemirsa, lembaga survei Median merilis hasil survei tentang polemik ijazah palsu Joko Widodo. Hasilnya, 55,5% responden percaya ijazah Jokowi asli dan hampir separuh meragukan ijazah Jokowi. Lembaga survei Median merilis hasil survei terkait polemik ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Hasilnya, 55,5% masyarakat yakin ijazah yang dimiliki oleh Jokowi adalah asli. Survei ini digelar pada 12 hingga 18 Juni 2025 yang lalu, di mana ada 907 responden dari 38 provinsi yang terlibat. Metode survei dilakukan dengan menyebar kuesioner berbasis Google Form. Para responden diberi pertanyaan, akhir-akhir ini banyak berita tentang keaslian ijazah Joko Widodo. Menurut Anda, apakah ijazah Jokowi asli atau palsu? Hasilnya, kuesioner yaitu 14,4% menganggap ijazah Jokowi palsu, sementara 55,5% menilai ijazah Jokowi asli. Selain itu, ada 30,1% responden yang tidak menjawab atau tidak tahu. Tim Liputan iNews melaporkan. Ada kembali di iNews Pagi pemirsa, kesal tidak diberi uang untuk membeli narkoba. Seorang pria di Padang, Sumatera Barat nekat membakar rumahnya sendiri. Kobaran api dengan cepat membesar dan meludeskan sebuah bangunan permanen di Kota Padang, Sumatera Barat. Empat unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi guna memadamkan api. Sejumlah petugas pemadam kebakaran dan warga berjibaku padamkan api. Api pun baru berhasil dipadamkan setelah 1 jam kemudian. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun ditaksir kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Kebakaran disebabkan ulah seorang pria. Pemilik rumah kesal tidak diberi uang oleh orang tuanya untuk beli narkoba. Pakai narkoba. Jadi dia pakai sabu bawanya emosi ke orang tuanya karena maksudnya kita inilah uang belanja segala macam tidak dibeli, atau emosi makai, waktu makai itu emosi dibakar. Dia sudah mensolusi narkoba. Oh lagi, sakau dia ya? Ya sakau. Pas dia sudah menyabu sakau, di sana tuh dia membuat tindakan. Saat ini pelaku sudah diamankan dan menjalani pemeriksaan kejiwaan serta rehabilitasi narkoba. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 kelompok anak tabui saling lempar dan pukul di Pariaman, Sumatera Barat. Ya, saling serang antar 2 kelompok merupakan simbolisasi perang di Padang Karbala. Ratusan warga dari 2 kelompok anak tabui, yaitu Tabui Pasa dan Tabui Subarang di Kota Pariaman, Sumatera Barat saling serang menggunakan botol air mineral Selasa malam. Saling serang antara 2 kelompok ini terjadi pada prosesi Basilisiah atau berselisih dalam tradisi budaya Tabui tahun ini. Aksi dibentuk dari dramatisasi peperangan antara tentara Yazid dengan pengikut Hussein di Padang Karbala, Irak. Prosesi Basilisia berakhir setelah 2 kelompok dipisahkan oleh petugas keamanan dan tokoh masyarakat setempat. Ada perkelahian, cuma kan perkelahian itu mungkin secara seremonial, tapi juga ada yang terjadi, betul-betul terjadi juga ada. Oh gitu ya. Tapi habis itu antara kedua kubu berdamai lagi, dulu berdamai lagi. Oh. Jadi Pariaman itulah ininya. Setelah tabu itu tuh urang bakal calamu bacaka
tabuang kita damai kembali. Kita bersatu kembali. Tidak ada permusuhan, Pak. Tidak ada permusuhan sama sekali. Tidak ada dendam sama sekali. Prosesi Basilisiah atau berselisih diawali dengan pawai gendang dan prosesi menebas pisang dan tebu di rumah Tabui. Dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, Eka Gus Priyadi, iNews melaporkan.